khati'ah. 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 Sahihah. الداخل هو بلال. دخل بلال المستشفى. Siangnya. Bilal. Nah, Bilal. Qabla 3 ayyam. Sahih. Raqam 3 Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus ya, Ustaz? Ya. طيب الصوت الآن أوضح من قبل. Sekarang suaranya agak menggema, Ustaz. Menggema ya. Tapi masih jelas. Tapi jelas. Jelas. طيب الآن Dwi Darmawan. Dwi Darmawan رفع يده. Dani Widi. نعم أستاذ. رقم 3 أستاذ. نعم. نعم. سمع الأبناء الأخبار من إذاعة القاهرة وإذاعة الرياض وإذاعة الأردن. الجواب صحيح. صحيحة. نعم. صحيحة. نعم. الجملة صحيحة. نعم صحيح. رقم 4 Dwi Darmawan. Alhamdulillah. طيب Dwi Darmawan هنا 2. واحد يرفع يده والثاني لا يرفع يده. أيهما صحيح؟ طيب بعد ذلك Galang Pandu.
galang pandu. Imam Prayitno. نعم أستاذ. رقم 4 الكتاب غلاف. رقم 4. رقم 4 الكتاب غلافه أصفر. خطأ أستاذ. الصحيحة صحيح الكتاب غلافه أحمر. أحمر. نعم. Alkitab ghilafu ahmar. Kitab yang ditanyakan oleh bapaknya sampulnya berwarna merah. Taib, rakam 5 الآن. Kelvin. رقم 5 بيت المديرة بين المسجد والمدرسة. صحيحة. صحيحة. نعم. رقم 6 Firdaus. Mas Fajar. نعم أستاذ. الأم وجدت المكنسة. Wajadat. أحسنت. الأم وجدت المكنسة. صحيحة أم خاطئة؟ خاطئة أستاذ. طيب الصحيحة من وجدت المكنسة؟ سعاد أستاذ. سعاد. إذن الجملة الصحيحة كيف؟ ماذا تقول؟ سعاد وجدت المكنسة، هكذا تقول. قل. سعاد وضعتها تحت السلم. وضعتها تحت السلم هذا الصباح. تحت السلم. سعاد وضعتها تحت السلم. وضعتها. Kalau antum menceritakan orang lain, ini berarti kalimat antum sudah tidak langsung. Antum ingin mengatakan Su'ad meletakkannya di bawah tangga, gitu ya. Maka bahasa Arabnya Su'ad wada'atha. Kalau antum katakan wada'tuha berarti saya. Itu kan perkataan Su'ad. Kalau antum mau mengatakan kalimat langsung, baru antum seakan-akan Su'ad. Tapi kan sekarang antum ingin mengabarkan, memberitakan bahwa Su'ad meletakkannya di bawah tangga. Nah, itu sudah keluar sebenarnya dari pernyataan. Pernyataannya adalah al-miknasah. Ibu menemukan sapu. Apakah ibu yang mensapu? Kan tidak. Su'ad berarti antum jawab Su'ad wajadat al-miknasah. Cool. Kata seperti itu. Su'ad wada'at wajadat. Jadi yang menemukannya Su'ad wajadat tahta sulami al-miknasah. Langsung wajadat al-miknasah. Su'ad wajadat Su'ad wajadat tahta sulami al-miknasah. Cukup tidak perlu menambahkan keterangan bahwasanya dia menemukannya atau meletakkannya di bawah tangga.
Ustaz. Su'ad wajabat Hah? al-miknasa. Su'ad Wajabat wajadat bukan wajabat. wajadat al-miknasa. Ya. Su'ad wajadat al-miknasah, bukan al-um ya. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Hadhihi al-as'ilah laysat mabniyatan 'ala ad-dars as-sabi'. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, dan pertanyaan-pertanyaan berikut ini tidak ada hubungannya dengan pelajaran 7, yaitu pelajaran kita sekarang. Ini pertanyaan di luar tema. Iqra'is su'al thumma ajib. Al-akh Rahma. Sahih. Kharajna min al-fasli ba'da ad-dars. Kami keluar dari kelas setelah pelajaran selesai. Raqam 2, akh Asep. نعم أستاذ. أين ذهبتم بعد الدرس؟ ذهبنا إلى المسجد. Ila al-masjid. Nah. Aina dhahabtum ba'da ad-dars? Kemana kalian pergi setelah pelajaran? Dhahabna ila al-masjid. Kami pergi ke masjid. Baik. Arif. نعم أستاذ. من أي إذاعة سمع الأخبار؟ Idza'ati. من أي إذاعة سمعتم الأخبار؟ سمعنا من إذاعة المدينة. أي من المدينة. أي المدينة. تقصدين المنورة؟ نعم السعودية. هل هذا صحيح؟ صحيح. هل أنت سمعت شخصيا إذاعة؟ Ada ajib ala al-waqi', kenyataannya, artinya sesuai dengan realita. Oh. Ai i'ad sami'tumul akhbar. Antum dengar berita dari radio mana? Radio yang antum dengar sekarang ini radio apa? Sami'na al-akhbar. Sami'na al-akhbar min idaati balida. Naam, insani. Idaati insani. Naam. Ahsantum. Raqam 4. Akh Arman. Ustaz. Raqam 4. Kuratul qadami am kuratus salah. La'ibna كرة السلة. ما شاء الله. أيهما أحب إليك يا أرمان؟ هل كرة القدم أم كرة السلة؟ كرة القدم. ما شاء الله، لأنك طويل. الحمد لله. لذلك تحب أكثر كرة السلة من كرة القدم. لكن يا إخوة، أنا أريد أن أسألكم أيهما أتعب أكثر تعبا؟ هل كرة القدم أم كرة السلة؟ Mana yang lebih
melelahkan, yang lebih banyak capeknya. Aktsaru ta'aban, at'abu, yang paling melelahkan. Hal kuratul qadam am kuratus sallah? Man kuratus sallah أتعب. كرة السلة طيب كم شخصا في هذا اللعب في هذه اللعبة؟ كم شخص؟ كم عدد الأشخاص في الفريق الواحد. Di satu tim itu berapa orang? Kam syakhsan fil fariq? Khamsa faqat. Kuratus salam sah. طيب كرة القدم 11 11 رجلا شخصا. إذن أتعب كرة السلة أتعب من كرة القدم صحيح، وأنا أشعر كذلك لما لعبت كرة السلة أكثر تعبا من كرة القدم. كرة القدم نحن لا يلزم أن نجري في كل الوقت، لكن كرة السلة لابد أن تجري، تذهب هناك وتذهب هناك يعني كثير، وكذلك الفرق في الوقت. كرة السلة سريع جدا، إذا أبطأت فسيكون الهدف للفريق الآخر، وهكذا. كرة السلة أتعب أكثر وأكثر. لذلك بالنسبة لي أحب إلي كرة القدم من كرة السلة، لكن هذا يرجع إلى النفوس، ولا بأس أن نختلف بعضنا بعضا. طيب الآن تمرين رقم 4. أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية. Muannaskan fa'il dari setiap kalimat berikut ini. An-namudhaj, contohnya rakam 1. Asyaribtumul qahwah ya ikhwan? Apakah kalian minum kopi wahai saudara-saudara laki-laki ya, saudara-saudaraku? Nah, sekarang tugas antum mengubah asyaribtum menjadi asyaribtunnal qahwah ya akhawat. Karena orang yang diajak bicara berubah, berganti. Nah, perempuan jamak, maka fi'ilnya juga berubah. Asyaribtunna. Kalau untuk laki-laki asyaribtum, antum. Kalau untuk perempuan antunna, asyaribtunna. Asyaribtunnal qahwa ya akhawat. Begitu. Ya, coba mulai. Dani Widi. Rakam 2. نعم أستاذ. رقم 2. أقرأتم هذه المجلة يا رجال؟ أقرأتن هذه المجلة يا نساء؟ Ya, rijal lawannya nisa. Aqra'tum itu untuk rijal. Untuk nisa, aqra'tunna hadhihi al-majallata ya nisa. Bagus. Rakam 3. Dwi Darmawan. Sekarang sudah tidak mustami' lagi ya.
Atau masih mustami, Dwi? Imam. نعم أستاذ. بسم الله. رقم 3. أنتم الدرس الجديد يا أبنائي أفهمتهن Hah? Ulangi. أفهمتهن Bukan tuhunna. Afahimtunna. Oh نعم أفهمتن الدرس الجديد يا بنات أستاذ Banati. أفهم أفهمتن Afahimtunna. أفهمتن الدرس الجديد يا بناتي Bagus. Raqam 4. Kabul. رقم 4. متى خرجتم من المدرسة يا أولاد؟ متى خرجتن من المدرسة يا فتيات؟ Ya, boleh fatayat, boleh banat ya. Ya بنات. Iya, mata kharajtunna minal madrasah ya banat? Naam. Raqam 5, Kelvin. Asami'tum al-adhanu ya ikhwan. Asami'tunna al-adhanu ya akhwat. Nah, al-adhana ya. Sebagai objek maf'ulun bihi dia mansub. Asami'tumul adhana ya ikhwan. Ulangi. Asami'tum al-adhana ya ikhwan. An ya akhwat. Iya. Raqam 6. Mas Fajar. نعم أستاذ. أرأيتم المدرس الإخوان Al-mudarrisa al-jadida. Jadi setelah kata-kata yang diakhiri dengan tum, maka isimnya berbaris fathah atau dia mansub istilahnya. Jadi ara'aitumul mudarrisal jadida ya. Ambil sebagai kaidah. Tadi asatumul adzana ya. Kemudian sebelumnya fahimtumud darsa. Sebelumnya lagi aqra'tum hadhil majallata. Sebelumnya lagi atarwata. Begitu seterusnya ya. Coba. Ara'aitul mudarrisal jadida ya ikhwan. Ara'aitunnal mudarrisah. Hah? Al-mudarrisata al-jadida. Al-mudarris itu tidak berubah. Yang berubah hanya kata ganti di fi'il dan orang yang disapa. Oh, nah Ustaz. Objeknya nggak berubah ya. Yang di ara'aitum sama yang ikhwan berarti ya Ustaz? Iya, itu saja yang berubah. Nah. Ara'aitunna al-mudarrisa al-jadida ya akhwat. Ya akhwat, ya. Ara'aitunna al-mudarris al-jadida ya akhwat. Apakah kalian melihat dosen baru, laki-laki, wahai perempuan, wahai saudara-saudari, gitu ya. Al-mudarris al-jadid sebagai objek tidak berubah. Baik. Tamrin raqam 5. Amama kulli jumlatin fima yali sighatani lil fi'il. Di depan setiap kalimat berikut ini ada dua bentuk fi'il. Ikhtaris sighata as-sahihata, pilihlah bentuk yang benar, wa akmil bihal jumlata, dan lengkapi dengannya kalimat yang ada.
Jadi ini pilihan ganda, cuma 2 opsinya. Antum pilih salah satu yang tepat untuk menyempurnakan kalimat atau mengisi kosong-kosong titik-titik berikut ini. Raqam 1. Rahmah. Langsung jawab. A-nya jangan lupa. A-nya Ana nggak dengar. Aqra'tum. Iya. Apakah kalian membaca Al-Quran hari ini, wahai anak-anakku? Ya, aqra'tum. Karena yang dipanggil itu abna'i, maka abna laki-laki. Kata ganti yang tepat yang melekat pada fi'il adalah tum. Aqra'tumul Qur'ana al-yawma ya abna'i. Sahih. Raqam 2. Asep. Ini Google Meet agak susah ya. Nggak kelihatan harus melihat dulu daftar orang-orang yang angkat tangannya. Jadi double ini. Seharusnya langsung di daftar in call itu sudah ada angkat tangannya. Ini nggak harus geser sana geser sini. Baik, Asep. Afan Ustaz, tadi putus-putus. Nomor berapa itu? Raqam 2. Anta raqam 2. Mata yang mata min Makkah ya ikhwan. Raja'tum. Iya. Mata raja'tum min Makkah ya ikhwan. Ya ikhwani. Ya. Karena khitabnya orang yang diajak bicara adalah jamak laki-laki, ya ikhwani, maka fi'il yang tepat adalah yang berakhiran tum. Mata raja'tum min Makkah ya ikhwani. Kapan kalian kembali dari Mekah, wahai saudara-saudaraku? Bagus. Raqam 3. Al-akh Arif Yanwar. Raqam 3. Aghasaltunna wajhahakunna bisabun. Wujuhakunna. Aghasaltunna wujuhakunna bisabun. Ya. Apakah kalian mencuci wajah-wajah kalian, wahai orang perempuan ya, jamak perempuan, dengan sabun? Ya, jadi kunci jawabannya ada pada wujuhakunna. Karena pakai kunna, ini kata ganti untuk jamak perempuan, maka fiilnya pun dipilih untuk perempuan, kata ganti perempuan, yaitu yang berakhiran dengan tunna. Aghasaltunna wujuhakunna bisabun. Bagus. Arman. Nah, Ustaz. Sudah. Raqam 4. Min ayyi ida'atin sami'tunna al-akhbara ya banati. Iya. Bagus, karena ya banati maka min ayyi idza'atin sami'tunna. Dari radio mana kalian dengar berita, wahai putri-putriku? Ya. Raqam 5. Dani Widi. Nah, Ustaz. Bismillah. Raqam 5. Min ayyi babin dakhaltumul masjida ya ikhwani. Sahih. Ya ikhwani berarti tum. Min ayyi babin
dakhaltumul masjida ya ikhwani. Dari pintu mana kalian masuk masjid wahai saudara-saudaraku? Bagus. Dan ini Galang. Oh, Imam. Nah Ustaz, dan rukun sittah. 5 fatunna an-nawafida ya banati. Ya, bagus. Ya banati berarti tunna. 5 fatahtunna an-nawafida ya banati. Kenapa kalian buka jendela wahai anak-anak putri, wahai putri-putriku? 5 fatahtunna. Ya. Intinya begitu ya. Kalau untuk ikhwan tum yang berakhiran dengan tum, fiilnya juga tum. Kalau untuk akhwat yang berakhiran tunna. Tunna. Ya. Rakam 6, tamrin rakam 6. Latihan nomor 6. Ta'ammalil amthilah. Perhatikan contoh-contoh diperhatikan. Thumma adkhil kana 'ala al-jumal al-atiyah. Kemudian masukkan kana ke kalimat-kalimat berikut ini. Ada 3 contoh. Antum perhatikan. Yang pertama, al-mudarrisu fil fasl. Al-mudarrisu fil fasl. Artinya apa? Guru itu di dalam kelas. Kemudian kana ditambahkan untuk menyatakan bahwa pernyataan itu atau berita di dalam pernyataan itu, kejadian dalam kalimat tersebut sudah terjadi. Kana al-mudarrisu fil fasli qabla 5 daqaiq. Adalah mudarris itu di dalam kelas sejak 5 menit yang lalu. Sebelum 5 menit. 5 menit sebelum ini, begitu ya. Qabla 5 daqaiq. 5 menit sebelum saya ngomong ini, kana al-mudarris fil fasl. Mudarris ada di dalam kelas. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Begitu. Ketika dah diucapkan kana al-mudarris fil fasl qabla 5 daqaiq. Sebelum 5 menit tadi mudarris ada dalam kelas. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sejak 5 menit yang lalu. Baik, nomor 2, at-tullabu fil mal'ab. At-tullab fil mal'ab. Mahasiswa-mahasiswa itu ada di lapangan. Nah, ini kan tidak apa istilahnya, karena jumlahnya ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim. At-tullab fil mal'ab. Mahasiswa-mahasiswa itu ada di lapangan. Jadi hukumnya itu tetap. Enggak berpengaruh dengan waktu. Karena menyatakan hukum mahasiswa itu ada di mana? Keadaan mahasiswa tadi di mana? Di lapangan. Fil mal'ab. Kapan itu? Bisa jadi sebelum sebelum pernyataan itu diucapkan, atau ketika sedang diucapkan, atau bisa jadi sampai kalimat itu diucapkan juga mereka masih di lapangan. Nah, inilah yang menyebabkan jumlah ismiyah itu athbat, lebih kuat, lebih kokoh pemberitaan dengan jumlah ismiyah. Adapun dengan jumlah fi'liyah seperti kemasukan kana, dan kana itu fi'il, maka bisa berubah. Enggak tetap lagi, enggak seperti itu selamanya. Bisa berubah dengan perubahan waktu. Misalnya, kanat tullabu fil mal'ab qabla nisfi sa'ah. Dulu atau adalah para mahasiswa itu ada di lapangan sebelum setengah jam. Jadi setengah jam yang lalu mahasiswa-mahasiswa itu masih ada di lapangan. Sekarang ketika kalimat ini sudah diucapkan, nggak ada lagi. Kana dulu adalah.
Makanya berita-berita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasanya menggunakan kana. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza wa kadza. Dulu Rasulullah SAW senantiasa melakukan ini dan itu. Sekarang Rasulullah SAW sudah wafat, jadi nggak melakukannya lagi. Namun sunnahnya akan tetap hidup selama tidak ada yang menasakh. Ya, begitu ya. Kemudian yang ketiga, ummi fil matbakh. Ummi fil matbakh. Ibuku di dapur. Kemasukan kana karena fa'ilnya atau dalam hal ini jadi isim ya, isim kananya muannats maka jadi kanat ummi fil matbakh qabla qalil. Adalah ibuku di dapur tadi, barusan, qabla qalil, barusan saja, sebelum waktu yang sedikit, qabla waqtin qalilin. Nah, itu di mahdzuf ya, qabla qalil, sebelum sedikit. Itu maksudnya apa? Sebelum waktu yang sedikit, artinya barusan saja ada di dapur. Sekarang sudah tidak ada lagi di dapur. Kanat sudah lenyap, ditelan oleh khabar kanat atau khabar kana. Makanya ada sebuah pepatah atau matsal, perumpamaan ya. Orang Arab sering mengatakan kalau atau menyatakan sesuatu yang sudah tidak ada lagi, maka orang Arab mengatakan zahabat fi khabari kana. Dia pergi bersama khabar kana. Khabar kana itu khabar yang telah berlalu, udah nggak ada lagi. Dulu mengenang masa-masa lalu, biasanya orang Arab tuh mengatakan begitu. Al-an fi khabar kana. Sekarang sudah jadi khabar kana, gitu ya. Al-an sarat fi khabari kana, atau dakhal dhahab fi khabari kana. Boleh untuk menyatakan sesuatu yang telah berlalu. Baik, sekarang coba antum yang latihan raqam wahid. Tadi terakhir siapa? Imam kan itu. Terakhir siapa? Kelvin. Terakhir Imam. Imam. Imamnya kemana sekarang? Kabul berarti sekarang ya. Ya, Ustaz. Raqam wahid. Al-mudiru fi ghurfatih. Kana al-mudiru fi ghurfatih qabla sa'ah. Ahsan. Dulu mudir ada di ruangannya setengah jam yang lalu. Mudir ada di ruangannya. Antum kalau ingin menerjemahkan, ya kana itu tidak usah antum terjemahkan. Apalagi kalau sudah ada kata keterangan waktu. Ya, kalau sudah ada kata keterangan waktu, maka kana tidak perlu antum terjemahkan. Langsung antum terjemahkan isim kananya aja, yaitu kata-kata atau isim setelah kana. Mudir itu ada di ruangannya setengah jam yang lalu. Baik. Raqam itsnain, Kelvin. Al-wazir fi London. Kana al-wazir fi London qabla usbu'. Ya, menteri itu ada di London seminggu atau sepekan yang lalu. Baik. Mas Fajar. Naam Ustaz. Akhi fi Makkah. Kana akhi fi Makkah qabla arba'ati ayyam. Iya, saudaraku di Mekah 4 hari yang lalu. Ya, sebelum 4 hari, maksudnya 4 hari yang lalu. Baik, raqam 4. Rahma. Al-atibba'u.
Iya. Para dokter itu ada di rumah sakit sepertiga jam yang lalu. Sepertiga jam berarti 20 menit. 20 menit yang lalu. Qabla thuluts sa'ah. Qabla thuluts sa'ah. Sebelum 20 menit yang lalu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Raqam khamsah. Rizal. Naam Ustaz. At-talibatu fil maktabah. Kanat talibatu fil maktabati qabla qalil. Kanat talibatu. Kanat ya. Kanat talibatu fil maktabati qabla qalil. Iya. Para mahasiswi itu ada di perpustakaan barusan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi ini pelajaran bagi antum untuk menyatakan khabar yang telah lalu. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kana. Dulu ma'hadnya ada di sini, sekarang udah pindah. Kana ma'had hahuna, lakin al-an intaqal. Dulu kampusnya ada di sini. Kanatil jami'ah hahuna, lakin al-an rahat wa dhahabat. Sudah tidak ada lagi. Taghayyarat, berubah. Dulu kampus, sekarang bioskop. Dan seterusnya. Pokoknya ingin mengatakan sesuatu yang telah berlalu, salah satu metode atau uslubnya adalah dengan menggunakan kana. Kana untuk mudzakkar, kanat untuk muannats. Dulu dosenku berasal dari Banyuwangi misalnya. Kana mudarrisi min Banyuwangi. Kana mudarrisi min Banyuwangi. Cerita tentang dulu, dosennya dulu. Dan sampai sekarang dia memang masih dari Banyuwangi. Sehingga kana itu tidak selalu dan melulu menyatakan sesuatu yang sudah tidak ada lagi sekarang, belum tentu. Memang dulu seperti itu dan sekarang mungkin juga masih boleh pakai kana. Bukti dan dalilnya mana? Wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi bukan berarti dulu Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, sekarang masih tetap. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa Allah sudah sejak dulu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Namun kita kok nggak bertobat-tobat sama Allah gitu loh. Allah itu dari dulu membuka pintunya, pintu taubatnya. Namun sayangnya kita yang masih berleha-leha, tidak mau kembali ke jalannya. Ya. Baik. Al-an raqam kam? Intaha. Ya. Tadi pelajarannya apa? Kalau untuk mengatakan, mengabarkan sesuatu yang telah lalu, kita bisa menggunakan kana. Baik. Al-an tamrin raqam 7. Ta'ammalil amthilah. Perhatikan dan renungkan contoh. Tsumma qra' al-jumal al-atiyata. Kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut ini ma'a dhabtil mimi, dengan mengharokati huruf mim, wal huruf as-sakinatil ukhra, dan huruf yang sukun yang lainnya. Perhatikan. Aqra'tum hadzal kitab, aqra'tum al-Qur'an. Ini dibaca wasal sambung aqra'tumul Qur'an. Kemudian ara'aitum hamidan, mim tetap sukun karena dia setelahnya adalah huruf yang berharokat, maka tidak perlu menghidupkan atau mengharokatkan mim yang sukun tadi. Tapi kalau misalnya mim yang sukun bertemu dengan huruf yang sukun juga, maka mimnya harus diberi harokat ma'adhabtil mim, dengan memberikan harokat mim dan huruf sukun yang lainnya. Makanya ara'aitum al-mudarrisa ini kalau dibaca wasal sambung, beneran sambungnya
maka dibaca ara'aitumul mudarris. Gitu. Ara'aitum, afara'aitumul lata wal uzza. Afara'aitum, aslinya mimnya sukun, tapi ketika dibaca wasal maka mimnya dihidupkan dengan cara memberikan harakat dhammah. Itu yang paling sesuai, menyesuaikan dengan apa? Dengan ta yang sudah duluan dhammah. Afara'aitumu, ya, itu alasannya kenapa harakat mim yang sukun, yang awalnya sukun, diganti dengan dhammah, menyesuaikan dengan ta yang lebih dulu dhammah. Ara'aitumul mudarris. Kemudian alakum hadzal bait, apakah punya kalian rumah ini? Alakum hadzal baitu, alakumul baitu, alakumul bait, apakah rumah ini punya kalian? Alakumul bait, alakumul dzakar wa lahul unsa. Ya. Kemudian raqam 4, kharajat Aminah, si Aminah keluar. Kharajat al bintu. Nah, ini kalau diwasal sambung, kharajatil bintu, ta yang sukun diberi harakat kasrah. Kok mim yang sukun diberi harakat dhammah, sedangkan ta yang sukun diberi harakat kasrah? Nah, ini dikembalikan kepada sama'i atau mendengar orang Arab menggunakan kalimat tersebut. Kharajatil bintu, jadi tak diberi harakat kasrah, ya. Ini untuk tak yang sukun pada fiil madhi, kharajat, itu semuanya diberi harakat kasrah. Kharajatil bintu, jadi bukan kharajatu, bukan juga kharajata, tapi kharajatil bintu. Kemudian man hadzal walad. Nah, kalau man ketemu dengan huruf yang sukun, man al walad, kalau dibaca wasal sambung manil waladu. Manil walad, siapa anak ini? Manil walad, ya. Kemudian beli mus dalam tanda kurung, huruf yang sukun plus alif lam sukun itu sama dengan atau dijadikan yang sukun tadi kasrah ketemu dengan al yang sukun. Kalau mim sukun ketemu al, mimnya diberi harakat dhammah. Jadi ada dua, kapan dikasih kasrah, kapan dikasih dhammah. Dikasih kasrah, dikasih dhammah untuk mim yang sukun. Tum atau kum. Dikasih kasrah selainnya. Kharajat, kharajatil bint, man, manil walad, kasrah, ya. Dan tidak pernah ditemukan ada yang fathah. Jadi cuma dhammah dan kasrah. Sudah? Sekarang antum baca raqam 1. Jadi terakhir siapa? Rizal ya? Sekarang Asep. Oh, Asep sudah angkat tangan. Baik. Arif Yanwar. Nah, Ustaz. Raqam 1. Akaltumul mauz. Iya, apa artinya? Apakah? Hah? Bukan apakah? Kalian. Kalian makan roti, Ustaz. Pisang. Pisang. Al-mauz, pisang. Akaltumul mauza. Kalian telah makan pisang. Ya. Atau antum lihat mereka sedang makan pisang. Jadi ada bagian pisang yang dimakan. Antum boleh mengatakan pakai fi'il madhi, akaltum. Masya Allah, akaltumul mauz. Gitu ya.
nyindir atau apapun maksudnya ya. Akaltumul mauz. Al-mauz bizai walaysa bisin. Kalau antum salah ucap, mauz antum baca maus bisin, itu sudah beda artinya. Akaltumul mauz, kalian makan pisau cukur. Bahaya. Tapi akaltumul mauz bizai, pisang. Dan ana pernah punya kejadian masalah mauz dan maus ya. Ketika masuk ke tukang cukur, biasanya anak cukur itu kalau umroh ya, di waktu di Arab dulu anak nggak cukur kecuali di Mekah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau mau cukur ya umroh. Nah, karena saking capeknya ketika umroh itu ya, Masya Allah, ini ceritanya ya sebelum corona ya, jelas. Nah, ramai sekali, padat sekali, jadi membutuhkan waktu yang lama. Dan ana kalau umroh biasanya dengan syekh, jadi bersama syekh lebih berat lagi kan, menggandeng syekh terus karena beliau buta. Nah, jadi karena saking capeknya masuk ke tukang cukur itu, ketika tukang cukurnya kan tanya pakai apa, mau cukur gundul atau bernomor gitu ya. Nah, kalau ana udah langganan, artinya cukur gundul. Kalau umroh itu ya halq, ana tidak pernah taksir, tidak pernah motong pendek, tapi cukur plontos gundul. Jadi seharusnya ana mengatakan bilmus pakai sin, tapi gara-gara ana kecapean nggak konsen, ana mengatakan bilmus dengan pisang. Halaknya tukang cukurnya jadi tertawa, orang Pakistan ya. Bilmuz, mafi muz huna. Khalas. Akhta'tu, saya keliru. Bilmuz, sin. Akaltumul mauz, bagus, antum sudah bisa membacanya. Baik, rakam 2, Arman. Nah, Ustaz. Bismillah. Rakam 2. Jalastum fil fasl. Ya, tarjim. Kalian telah duduk di kelas itu. Ya, bagus. Jadi itu mimnya tetap sukun ya, karena nggak bertemu dengan yang sukun berikutnya. Baik. Rakam 3. Kabul. Ustaz. Raqam 3. Dakhaltumul masjid. Iya, bagus. Apa artinya? Kalian telah masuk ke masjid itu. Ya, dakhaltumul masjid. Bagus. Rakam 4. Kelvin. 6 Ustaz. Fahimtumud dars. Kalian paham pelajaran itu. Iya. Fahimtumud dars. Rakam 5. Mas Fajar. Fahimtum darsal fiqhi. Terjem. Kalian telah paham pelajaran fikih. Ahsan. Masya Allah. Rakam 6. Rahma. Terjem. Sahih. Kalian telah mendengar azan. Sami'tumul azan. Wala tadhhab ila al-masjid wala tatawadda. Itu ya. Sami'tumul azan. Wala tadhhabun ila al-masjid wala tatawadda'un wala tasta'iddun. Subhanallah. Nah, ini kalau mau marah pakai bahasa Arab ya. Terus rakam 7. Rizal.
رقم 7. Mada akaltum? Artinya, Apakah yang kalian makan? iya. Apakah yang kalian makan atau apa yang telah kalian makan? Mada akaltum? Hal akaltum min al-halal am min al-haram am min asy-syubuhat? Intabihu. Nah, ini kalau mau memberikan wa'ad, nasihat. Kemudian raqam 8. Arif Yanwar. Nah, Ustaz. Alakum hadhihi sayyara? Tarjim. Apakah ini mobil milikmu? Milik kalian. Milik kalian. Raqam 9. Arman. رقم 9. Hmm? رقم Nggak 9 dengar Ustaz. suara. Iya, nggak dengar suara antum. Alakumul kutub. Iya. Tarjim. Eh, apakah kitab-kitab ini milik kalian? Punya kalian? Iya. Bagus. Raqam 10. Kabul. رقم 10. من هذا الرجال؟ Hah? من هذا الرجل؟ Hmm. Siapa laki-laki ini? Iya. Man hadzal rajul. Ya, man tetap sukun nunnya. Kemudian ihda atau 11 kalfin. Nah, Ustaz. Manil fata? Siapa pemuda itu? Artinya? Iya, manil fata. Iya, 12. 12 Mas Fajar. Nah, Ustaz. Kata talibatut dars. Suara antum putus-putus. Sautu kamu mutaqatti' ya akhi. Cek. Ya. Kata talibatut dars. Jangan nadanya jangan tanya. Darus itu tanya. Apa, Ustaz? Pernyataan, bukan pertanyaan. Coba. Kata talibatut dars. Kayaknya masih bertanya antum. Katabatit talibatud dars. Gitu. Kata talibatut dars. Iya. Tarjim. Artinya? Aku menulis mahasiswa itu telah menulis pelajaran. iya, bagus. Katabatit talibatud dars. 13 akh Rahma. Kharajatil an. Jawab. Itu bukan tanya. Kharajatil an. Itu jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Ainal mudirah? Kharajatil an. Coba ulang. Artinya? Ya. Ya, sekarang dia telah keluar sekarang. Kharajatil an. Sekarang dia telah keluar gitu ya.
Udah keluar, gitu aja juga nggak apa-apa. Kharajatil an, sudah keluar. Keluar dari sekolah ya. Sudah keluar. Baik. Bagus. Antum sudah bisa membaca ya dengan baik dan benar huruf-huruf yang sukun jika bertemu dengan sukun berikutnya. Inilah yang disebut dengan iltiqa'us sakinain. Bertemunya dua sukun. Ini dipelajari baik dalam bahasa Arab sebagai ilmu bahasa atau bahasa ilmu bahasa terapan, atau juga dipelajari dalam ilmu tajwid, yaitu ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Karena di sana ada dua sukun yang bertemu, maka harus dibaca salah satunya berharokat. Karena nggak mungkin dua sukun itu bisa dibaca dengan baik tanpa sebelumnya diberi harokat. Baik, masih ada beberapa latihan ya, bahkan sampai 1, 2, 3 halaman kurang lebih. Namun itu sepertinya tidak mungkin terkejar semuanya. Jadi Anda cukupkan sampai di sini, selebihnya kita tanya jawab. Tafadhal. إذا كان عندكم سؤال أو الاستفسار أو الإشكال اسأل. Kelvin atau Kabul dulu? Kabul. Coba Kabul dulu. Sering kali Ustaz menyampaikan kaidah ya, atau ya kaidah ya, lugawi itu terus ditarik ke dalil ya, buktinya dalilnya ini. Itu sangat Masya Allah ya, artinya saya melihat banyak temuan ya, atau ternyata bahasa itu ya memang kaidahnya juga bahkan di Al-Quran, di hadis pun banyak. Pertanyaan logikanya atau gimana ya, pola berpikirnya, apakah adanya dalil ya itu, atau di Al-Quran, nas di Al-Quran atau hadis itu menjadikan itu sebagai dalil lughawi, atau karena kaidah lughawinya seperti ini jadi membaca Al-Qur'annya harus seperti ini gitu. Pola berpikirnya. Iya. Ya, ahsan. Barakallahu fiik. Soal طيب. أيهما أول؟ هل القاعدة اللغوية أم النص الشرعي وهو القرآن أو السنة؟ يا الأول هذا القاعدة في اللغة، لأن اللغة أول ما ظهر، الذي ظهر الأول هو اللغة، ثم يأتي القرآن بعد ذلك. فلذلك القرآن ينزل باللغة القوم الذي بعث فيه أو بعث إليه الرسول. Maka kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya itu disesuaikan dengan bahasa kaum nabi atau rasul tersebut, sehingga tidak mungkin Al-Quran itu bertentangan dengan kaidah lughawiyah. Jadi sebenarnya kaidah lughawiyah itu didukung oleh Al-Quran. Jadi kaidah lughawiyah itu yang sebelumnya duluan ada, baru kemudian diperkuat dengan adanya firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mendukung kebenaran dari penggunaan bahasa tersebut karena Al-Qur'an menggunakannya. Sebagaimana kejadian antara Sibawayh dan Al-Kisai yang terkenal dengan Qissatuz Zumburiyah, kisah tentang tawon. Jadi ada
semacam perdebatan bahasa antara Ahlul Basrah dengan Ahlul Kufah. Ahlul Basrah ketika itu diwakili oleh Sibawayh, diwakili oleh Al-Kisai. Kebetulan Sibawayh yang datang ke negeri Kufah, maka dijamu dan tidak menyia-nyiakan kesempatan, akhirnya dibuat semacam munazarah, perdebatan bahasa biasa. Ahli bahasa bertemu, ya mereka ngomong tentang bahasa. Nah, bagaimana pendapatmu wahai Sibawayh? Jadi ditanya dulu oleh Al-Kisai. Awalnya Al-Kisai mengatakan, silahkan Anda yang bertanya atau saya yang bertanya, begitu ya. Persis seperti kejadian Nabi Musa dengan penyihir-penyihir Fir'aun. Engkau duluan yang melempar wahai Musa atau kami? Ya. Bal antum, ya kata Nabi Musa, kalian dulu. Begitu pula Sibawayh mengatakan, silahkan engkau yang bertanya. Masya Allah. Dan memang karena Sibawayh itu adalah tamu, jadi dia yang siap untuk ditanya, tamu gitu ya. Yang bertanya tuan rumah tentang tamu. Baik. Kemudian pertanyaannya adalah, saya, kata Al-Kisai menyusun kata-kata, saya menemukan bahwa sengatan tawon itu lebih dahsyat daripada sengatan kalajengking. Yang benar wahai Sibawayh, faida hiya atau faida hiya iyaha. Nah, jadi yang mereka debatkan adalah jawaban dari faida. Jawabnya apa?